Selanjutnya di mata tetangga, remaja yang melakukan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya sendiri berperilaku baik. Sementara Polres Jakarta Selatan menetapkan pelaku anak MAS sebagai tersangka. Remaja yang bunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini setelah serangkaian penyelidikan oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Yang dari kemarin shock, kemudian hanya diam dan menangis, hari ini sudah mulai stabil, sudah bisa ditanyain. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah sempat bertemu dengan pelaku anak MAS. 2 jam bertemu, Menteri PPPA Arifah meyakini MAS merupakan anak baik. Ia masih tidak menyangka kalau dari pemeriksaan awal anak yang masih berusia 14 tahun itu tega menikam keluarganya karena mengaku mendapat bisikan gaib. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan. Jadi keterbukaan, komunikasi, itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Sementara di mata tetangga, pelaku anak MAS kesehariannya dikenal baik dan cukup ramah dengan tetangga. Sehari sebelum peristiwa tragis tersebut, tetangga juga tidak melihat hal yang aneh. Nggak ada sih, nggak ada. Kita juga di sini kalau ada itu juga nggak kedengeran. Pak, saya kemarin datang kan pas ibu ada pulang ketemu biasa ketemu. Pas saya ketemu sama keluarga almarhum terus anak itu bapak terakhir kapan Pak? Kemarin sebelum kejadian tuh sorenya saya pulang jam 5 dia pulang. Nah cuma dia kan saya di sini dia udah nyampe itu jam nggak nyapa. Tapi bang anaknya terlihat tertutup ya Pak? Nyapa kok anaknya tuh nggak ini. Oh, suka nyapa? Nyapa. Nggak nyampe sih. Saat ini penyidik tengah memintai keterangan pihak sekolah untuk mendalami keseharian tersangka saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah. 2 hari pasca kejadian pembunuhan, lokasi tempat kejadian masih terpasang garis polisi. Bercak darah masih terlihat di tembok garasi rumah 2 lantai tersebut. Sementara salah satu tetangga korban adalah Nugroho Setiadi atau yang lebih dikenal sebagai Kak Nono, seorang musisi dan pencipta lagu anak. Ia bercerita bagaimana menegangkannya suasana malam kejadian saat ia akhirnya membawa sang ibu ke rumah sakit. Pak Ketua Danru, Komandan Regu. Dihubungi karena rumah saya dekat di sini. Akhirnya saya ke sini datang, saya lihat beliau ada di sini dan saya dengar yang di dalam itu katanya sudah meninggal. Jadi saya lebih fokus ke yang masih hidup. Beliau pakai baju dan itu sudah basah. Jadi saya mundur, kemudian baru saya angkat ke mobil. Pas kondisinya itu ibunya masih kondisi sadar atau? Sadar banget. Yang saya tahu kesadarannya masih bagus sekali, masih bagus banget. Diajak ngobrol masih bisa Masih komunikasi masih lancar semuanya. Penyidik masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati untuk dimintai keterangan. Sementara MAS, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rendianto melaporkan untuk NET.